Amin. Shalom saudara. Shalom. Ya, saya berdoa supaya malam hari ini sekalipun gerimis, hujan tidak membuat roh kita ini dingin. Amin saudara ya. Sebab saudara, berapa banyak kita ini nggak sadar bahwa di akhir zaman ada sebuah roh yang hari ini setan sedang nggak tinggal diam dalam hidup kita. Setan nggak sedang tertidur atau santai terhadap gereja Tuhan di akhir zaman ini. Sebab setan tahu, Pak Eko nggak usah Pak. Oke, terima kasih Pak Eko ya. Istirahat saja Pak Eko ya. Sebab kita ini harus tahu saudara, bahwa nanti di akhir zaman ini iblis dia akan menerima yang namanya hukuman kekal saudara. Apa saudara? Neraka yang kekal. Karena itu iblis gak tinggal diam. Dia sedang incar anak-anak Tuhan. Dia sedang incar gereja Tuhan. Ngapain saudara? Mau diajak bareng-bareng saudara ya. Saya percaya di tempat ini kita semua tidak ada yang mau diajak ngancani setan untuk tinggal di neraka. Yang sepakat katakan amin saudara. Ya, yuk kita dengar firman Tuhan apa yang Tuhan mau bicara malam hari ini. Ya, beberapa hari ini saya berdoa dan Tuhan taruh dalam hati saya sebuah ayat yang saya tahu bahwa sebenarnya ini ayat sering kita baca, sering kita dengar, tapi berapa banyak seringkali kita ini nggak menyadari dalam kekristenan kita. Kenapa saudara? Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa iblis hari-hari ini itu sedang tanamkan dalam pikiran kita, dalam iman kita, sedang dia taruh sesuatu yang katakan sudahlah, jadi kekristenan itu nggak usah radikal. Kekristenan biasa aja, santai aja, nikmati berkat Tuhan. Dan tahukah saudara, dan tiba-tiba itu membunuh iman kita. Ya, berapa hari ini, berapa banyak seringkali musuh utama manusia di akhir zaman ini apa saudara? Mager, saudara ya. Banyak sekali hari ini orang sakit, kenapa? Karena mager, malas olahraga, malas bergerak. Dan saya percaya itu bukan cuma di alam jasmani, tapi bagaimana di alam spiritual hari-hari ini makin masuk kepada gereja Tuhan. Orang gak lagi punya gairah. Saya lihat hari-hari ini anak muda gak lagi seperti waktu zaman saya dulu. Ya, zaman saya dulu itu kalau ayo kita buat KKR, oh anak-anak muda itu antusias. Hari ini tuh enggak saudara. Zaman dulu itu kalau yang namanya zaman saya masih SD, SMP saudara ya. Doa malam semalam suntuk saudara ya. Itu kalau di Betani Surabaya itu mulai jam 7 malam sampai jam 4 pagi. Dan selalu penuh, semakin malam semakin penuh saudara. Sampai itu kalau hari Kamis adanya namanya doa malam semalam suntuk. Orang-orang itu dia nggak peduli, dia tutup toko, bahkan tokonya masih buka. Mereka bilang gini, ayo tutup segera. Kemana? Jangan sampai lewat, kita mau datang nyembah Tuhan di doa malam. Tapi kalau hari ini begitu khotbahnya terlalu lama dikit saudara ya, ibadahnya terlalu lama sedikit saudara, dah gelisah saudara ya, betul atau betul saudara? Betul saudara ya, kadang-kadang termasuk saya saudara, ayo doa pagi, nah malasnya setengah mati saudara ya, banyak sekali alasan. Nah hari ini saya akan sampaikan sebuah tema, yaitu The Chosen, saudara. Saya minta multimedianya bisa dikeluarkan. The Chosen, apa artinya The Chosen? Adalah dipilih untuk menerima mandat dan kuasa. Kita buka dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-8, saudara. Baca ayat ke-8, mari kita baca. Ini saudara kalau baca, ini adalah versi dari BIMK, saudara ya. Yuk kita baca sama-sama. Saudara bisa lihat, saudara bisa baca ya. Yuk baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi kalian adalah bangsa yang terpilih, imam-imam yang melayani raja, bangsa yang kudus, khusus untuk Allah, umat Allah sendiri. Allah memilih kalian dan memanggil kalian keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya yang gemilang. Dengan maksud supaya kalian menyebarkan berita tentang perbuatan-perbuatannya yang luar biasa. Sekali lagi saya mau ajak saudara untuk baca, kita ganti kata kalian dengan nama saudara atau saya. Sepakat ya? Ganti kata kalian dengan saya atau aku, atau saudara boleh sebut nama saudara.
Baca dari depan, 1, 2, 3. Tetapi aku adalah bangsa yang terpilih, imam-imam yang melayani raja, bangsa yang kudus, khusus untuk Allah sendiri. Allah memilih aku dan memanggil aku keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya yang gemilang, dengan maksud supaya aku menyebarkan berita tentang perbuatan-perbuatannya yang luar biasa. Saudara, ini saya percaya ini adalah pesan Tuhan kepada gerejanya di akhir zaman. Kapan itu akhir zaman? Akhir zaman dimulai sejak Tuhan Yesus naik ke surga sampai hari ini. Ini yang disebut dengan akhir zaman. Kalau dulu yang namanya orang berdoa, yang namanya nabi, yang namanya imam, yang namanya orang punya pengurapan rasul, itu enggak sembarangan. Hanya orang-orang pilihan, orang-orang yang dipilih khusus kepada Tuhan. Tapi sejak akhir zaman, bahkan sampai hari ini, sejak Roh Kudus dicurahkan, tahukah saudara, bahwa semua kita, saudara dan saya, hari ini adalah orang-orang pilihan karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Amin saudara. Artinya apa? Kita ini dipilih bukan sekedar untuk selamat. Berapa banyak kekristenan kita ini, mindset kita ini cuman, ya saya jadi Kristen kan supaya saya selamat Pak, masuk surga. Atau mungkin yang lebih hina lagi, menurut saya ini lebih hina saudara ya. Saya mau ikut Kristus, saya mau jadi orang Kristen supaya bisnis saya berhasil Pak. Supaya anak-anak saya berhasil jadi orang. Memang anaknya saudara bukan orang hari ini. Saya jadi orang Kristen supaya selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Semua katakan saudara, kalau saudara cuma mau jadi kaya, saudara cuma mau selamat, saudara enggak perlu Yesus. Saudara belajar mengemudi dengan baik di jalan raya, saudara pasti selamat. Betul ya, hati-hati di jalan. Sudah, turuti aja rambu-rambu lalu lintas, enggak usah ngebut, enggak usah makan aneh-aneh saudara ya. Hidup sehat. Saya percaya saudara pasti selamat. Saudara pasti punya kekuatan kesehatan. Saudara belajar bisnis, saudara bahkan maaf kata saudara pergi ke dukun, mereka bisa beri yang namanya kekayaan. Mereka bisa beri yang namanya keberhasilan, tips sukses. Oh ada banyak orang hari-hari ini jadi motivator bagaimana 1001 cara menjadi sukses. Ikut. Saya percaya saudara pasti akan berhasil dalam bisnis saudara. Tapi seberapa banyak kita waktu menerima keselamatan, kita ini dipilih Tuhan, kita cuman memposisikan keselamatan ini hanya sebatas kita sukses. Kalau cuman sukses, saya mau katakan iblis bisa beri kita kesuksesan. Iblis bisa beri kita sugih. Makanya disebut ada yang namanya pesugihan, saudara. Ya. Tapi lihat apa yang iblis tidak bisa berikan. Dikatakan apa? Kamu dipilih untuk apa? Allah memilih kalian dan memanggil kalian keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya yang gilang gemilang. Ini bicara tentang pilihan Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dengan maksud untuk menyebarkan berita tentang perbuatan yang ajaib. Iblis saudara cuman beri sukses, cuman beri saudara sugih. Tapi iblis tidak pernah beri saudara mandat dan kuasa. Hanya di dalam Tuhan Yesus, hanya di dalam keselamatan. Waktu kita mengalami yang namanya keselamatan, dipilih Tuhan, kita selamat bukan karena usaha saudara ya. Bukan karena usaha kita, betul saudara ya. Bahkan saudara bisa datang ke gereja ini kalau enggak karena Roh Kudus tuntun dalam hidupmu. Percayalah, saudara tidak akan punya keinginan untuk datang ke gereja. Berapa banyak saudara pernah males banget ke gereja? Enggak usah angkat tangan ya, nanti malu saudara ya. Pernah saudara ya? Males Pak rasanya doa, males rasanya ke gereja. Kalau saudara hari ini sedang mengalami itu, berdoa, minta anugerah Tuhan. Sebab kalau enggak bablas hidupmu saudara. Ya. Kalau saudara ngerti ada suamimu, anakmu, orang tuamu,
Ya, istrimu sedang malas ke gereja, minta anugerah Tuhan atas hidupnya supaya dia diselamatkan, saudara. Oh ya, ya. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, kita ini nggak bisa loh datang sama Tuhan. Jangan saudara pikir, wah saya kan karena orang Kristen Pak, saya datang ke gereja. Saudara mungkin bisa datang ke gereja, tubuhmu. Tapi bagaimana dengan hati dan pikiran kita? Waktu kita nyanyi nyembah Tuhan, apa kita ini cuma sekedar nyanyi lagu rohani seperti karaoke, saudara? Atau betul-betul kita ini punya keintiman, punya kerinduan datang sama Tuhan? Sebab kalau bukan karena karya Roh Kudus, bukan karena anugerah, kemurahan Tuhan dalam hidup saudara yang Tuhan berikan, kita ini tidak akan pernah bakal selamat. Tapi ada sebuah berita malam hari ini yang saya mau sampaikan, lebih daripada sekedar keselamatan. Setiap kita diberikan kuasa dan mandat untuk apa? Untuk menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar daripada Tuhan. Amin saudara. Makanya Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, Tuhan panggil murid-muridnya, pergi, jadikan semua bangsa muridku, ajar mereka, beritakan Injil. Tapi lihat, Tuhan bilang gini, aku akan menyertai kamu senantiasa. Sampai kapan saudara? Akhir zaman. Saudara boleh lihat kata-kata penyertaan Tuhan. Bukan sekedar pada waktu kita jadi orang Kristen. Kata penyertaan Tuhan, bahkan Tuhan Yesus ngomong dengan komplit, kamu akan buat tanda-tanda ajaib. Ada perkara-perkara yang jauh lebih besar daripada apa yang aku kerjakan. Waktu kapan? Waktu kita ini mengerjakan mandat ilahi Tuhan dalam hidup kita. Makanya saya katakan gini, jangan saudara pikir, Pak, mandat itu enggak penting. Itu kan bagiannya dari pendeta saya. Itu kan bagian dari full timer. Itu bagian dari ini loh orang-orang yang melayani, yang terlibat dalam pelayanan. Para diaken gitu ya. Itu kan bagian mereka, Pak. Bagian saya ini kan cuma menerima berkat. Bagian saya ini kan cuma menikmati berkat Tuhan. Ya, nanti saya akan buka dalam hati mindset pikiran kita. Apa yang terjadi kalau kita ini egois? Apa yang terjadi kalau pikiran kita, mindset kita hanya menikmati berkat Tuhan? Saya katakan gini, enggak salah dengan berkat Tuhan, saudara. Semua kita butuh berkat Tuhan, amin saudara. Bahkan Tuhan punya kerinduan memberkati saudara saya. Jauh melampaui dari permohonan kita, dari doa-doa kita. Tapi malam hari ini kita akan melihat bahwa setiap kita dipilih dan dipanggil Tuhan, bukan cuma jadi orang Kristen. Tapi Tuhan katakan ada sebuah mandat, ada sebuah kuasa yang menyertai. Next slide saudara. Saudara, kita tahu ini Bapak Presiden kita, Wakil Presiden kita, pemimpin kita yang baru saudara. 20 Oktober kemarin mereka berdua ditabiskan, ya, dilantik secara resmi menjadi Presiden RI dan Wakil Presiden RI 2024 saudara. Saudara pernah bayangkan enggak? Sebelum 1 tahun yang lalu, 2 tahun, mungkin 10 tahun yang lalu mereka siapa? Mereka cuma rakyat biasa. Mereka berdua cuma rakyat biasa seperti saudara dan saya. Mereka bicara, mereka berbuat, orang bisa peduli, orang enggak peduli. Atau mungkin kalau mereka berbicara, slide-nya dipasang terus saja. Jangan dirubah. Mereka bicara berdua, mereka enggak ngomong, mungkin cuman kelompoknya yang dengar. Tapi hari ini, sejak mereka menerima yang namanya mandat, saudara, mereka juga punya yang namanya kuasa di dalam hidup mereka, saudara. Sejak mereka resmi menerima mandat, apapun yang mereka perkatakan, seluruh bangsa akan mengerjakan. Para menteri, jajaran kepolisian, ABRI, TNI, mereka semua harus lakukan. Bahkan semua kita, bangsa Indonesia, saudara. Itulah yang saya katakan mandat dan kuasa. Berapa banyak orang Kristen kita nggak sadar bahwa kita ini punya mandat dan kita punya kuasa. Saudara punya mandat, saudara diberikan mandat.
Dan di dalam mandat itu ada kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Kuasa untuk mengusir setan. Kuasa untuk menyembuhkan. Kuasa untuk orang saudara tumpang tangan dan orang lain akan mengalami perubahan hidup. Amin. Amin saudara. Tapi berapa banyak kita ini tidak ngerti. Kenapa kita nggak ngerti? Karena kita tidak pernah peduli. Karena dalam pikiran kita itu tadi saudara. Cuman karena ya saya cuma butuh berkat Pak. Yang penting saya punya duit Pak. Yang penting saya punya makan Pak. Percayalah. Kita ini sedang menyembah Tuhan yang besar. Yang jauh melampaui dari apa yang saudara bisa dapatkan dari dunia ini saudara. Ya. Saya kemarin setelah melihat pelantikan mereka saudara ya. Dan cukup luar biasa, cukup heboh saudara. Setelah beberapa hari para menteri dilantik ya dan rame di WA saudara ya. Termasuk saya ini menerima WA ya dari Pak Ade WA saya saudara. Tolong malam ini HP WA di standby-kan. Siapa tahu nanti ada panggilan dari Bapak Presiden menjadi menteri gitu ya. Saya nurut saudara ya. HP saya kencengin saudara, saya standby-kan, saya cas semalaman. Tapi sampai pagi saya nggak dipanggil saudara ya. Tapi puji Tuhan, kalaupun saya dipanggil ya saya nggak ada di sini saudara ya. Mungkin saya sudah nggak naik troper butut saya saudara ya. Ganti mobil Mercy saudara ya, ganti mobil menteri saudara. Ya, dan saya melihat bagaimana para menteri itu bisa datang ke istana negara. Mereka dipanggil, mereka orang-orang yang dulunya nggak terkenal, mereka cuma pengusaha biasa, mereka bahkan orang-orang artis-artis ya, salah satunya Raffi Ahmad itu saudara ya. Kalau mereka bicara orang bisa ketawa dengar gitu ya. Dan kemarin Raffi Ahmad ini sempat diwawancara, saya sempat lihat sebentar saudara. Ya, bicaranya beda saudara. Ya, kalau kemarin dia bicara oh, saya dengerin saya sambil lalu gitu ya. Karena saya ngikuti acaranya dia, beberapa acaranya dia memang bagus saudara. Ya, saya belajar bagaimana dia berkomunikasi dengan baik saudara. Tapi waktu dia bicara sebagai menteri, oh rasanya beda saudara. Ada sebuah bobot. Apa yang membuat beda? Karena dia telah menerima mandat. Dan ada kuasa di dalamnya saudara. Makanya begini, kalau kita, kekristenan kita nggak mau menerima mandat, kita cuma mau jadi rakyat biasa. Yang terjadi hidup kita ini gak akan berubah. Kekristenan kita cuma segini aja. Dan sampai di detik terakhir makanya kita ngalami jatuh bangun di dalam kekristenan kita. Kita ngalami jatuh bangun di dalam iman kita. Karena sebenarnya kita ini menerima mandat, saudara menerima mandat. Tapi karena saudara gak ngerti atau mungkin saudara gak mau tahu dengan mandat yang Tuhan berikan. Yang terjadi tidak akan ada pernah kuasa mengalir dalam hidup kita saudara. Makanya betapa pentingnya kita ini menerima mandat ilahi daripada Tuhan saudara. Ya. Saya punya keponakan yang anaknya Tintin nomor 2 itu saudara ya. Kalau saudara sering dalam acara-acara tertentu dia maju ke depan, dia tiup shofar saudara. Ya. Setiap kali saya datang ke ibadah remaja, ini anak selalu ikut ibadah FOG saudara ya. Ya namanya anak kecil saudara ya, masih kelas 2, kelas 3 waktu itu. Jadi kalau tengah-tengah ibadah nyanyi dia tuh bisa lari-lari sendiri. Tapi ya ikut nyanyi, ikut nyembah Tuhan. Kadang-kadang kalau dia capek pas khotbah gitu dia bisa tidur saudara ya. Saya khotbah dia tidur di depan saudara ya. Tapi di tengah-tengah penyembahan tiba-tiba itu anak ambil shofarnya. Dan dia tiup shofar. Dan setiap kali dia tiup shofar bersama beberapa teman termasuk anak saya si AL saudara ya. Saya tahu mana shofar yang paling berbobot. Mana suara yang punya bobot ilahi saudara. Dan saya tahu ini anak punya bobot ilahi. Waktu dia tiup shofarnya. Saya samperin, saya tanya, saya puji. Tiap kali kamu tiup shofar. Ya saya bilang hatiku ini bisa bergetar loh Sin. Hatinya Empek ini bisa bergetar. Tahu nggak jawabannya dia apa? Dia bilang gini, dia manggil saya Empek, Pek tahu nggak? Aku ini chosen Pak. Kata mamaku, aku ini chosen. Makanya kalau tiap kali aku tiup shofar, aku menyadari bahwa aku ini chosen. Aku ini dipilih Tuhan memang menjadi peniup shofar. Dan aku ini benar-benar diurapi loh Pak sama Tuhan menjadi peniup shofar. Saudara,
saya belajar dari anak kecil ini. Berapa banyak seringkali kita dalam kehidupan kita takut. Kita nggak punya kuasa. Kita sebagai suami kita nggak punya kuasa. Kita dalam pekerjaan kita nggak punya kuasa. Kita sebagai istri kita nggak punya kuasa. Saya nggak ngajari istri berkuasa atas suami saudara. Enggak saudara ya. Tapi banyak kalau kita sebagai orang tua kita ngomong ke anak kita nggak ada kuasa saudara. Suami kau ngomong kepada istrimu, saudara ngomong kepada karyawan saudara nggak ada kuasa. Saudara bekerja nggak ada kuasa untuk mendatangkan berkat. Saudara sedang sakit, saudara berdoa nggak ada kuasa. Karena kita nggak menyadari bahwa kita ini chosen. Saudara dan saya malam hari ini, saudara ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Untuk apa? Menerima mandat dan kuasa yang ilahi daripada Tuhan. Untuk apa? Menceritakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Setiap saudara dan saya, Tuhan selalu memanggil dari generasi kepada generasi. Kalau saudara baca dari seluruh kitab, firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Next slide. Tuhan selalu mencari orang-orang yang hatinya percaya, yang hatinya mau dipakai Tuhan untuk mengerjakan apa? Memberitakan kerajaan surga. Untuk memberitakan rahmat Tuhan. Untuk memberitakan pembebasan saudara. Tapi berapa banyak seringkali kita ini merasa minder dalam hidup kita. Apa aku ini bisa Pak? Saya ini cuman orang kecil. Saya ini gak belajar Alkitab. Saya ini gak pinter berdoa. Saya ini cuman orang tua. Saya ini pernah gagal. Saya ini ditolak sama keluarga. Saya itu bukan siapa-siapa. Saudara lihat bagaimana setiap generasi Tuhan menjumpai dan bagaimana dalam setiap perjumpaan Tuhan itu ubah dan Tuhan kasih mandat. Ada seorang yang namanya Musa. Siapa Musa? Musa adalah seorang anak Israel yang hari itu mereka semua bayi dibunuh. Hanya seorang yang namanya Musa, anak kecil diselamatkan. Musa menjadi besar. Menjadi anak Fir'aun. Tapi di satu titik Musa menjadi DPO, ya, dikejar oleh Fir'aun. Karena dia pernah bunuh. Tapi hari itu Tuhan jumpai Musa di padang gurun. Dan Tuhan pakai Musa untuk apa? Membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, saudara. Dari seorang pelarian, dari seorang yang melarikan diri karena ketakutan. Musa ini pahlawan perang. Tapi lihat, dia ini ternyata hatinya ini kecil banget saudara. Ya cemen ya. Dikejar tentara lari di padang gurun 40 tahun ketemu Tuhan. Tuhan bilang ngadep Musa kepada Fir'aun. Musa bilang takut Tuhan. Loh itu kalau saya jadi Tuhan mungkin Musa udah tak jewer saudara ya. Loh Fir'aun itu kan saudaramu sendiri, itu kan saudaranya saudara. Harusnya kamu berani, bukankah kamu besar di istana? Bukankah semua orang-orang istana kenal kamu? Tapi Musa bilang aku takut Tuhan. Tapi lihat, dari seorang yang takut waktu ketemu Tuhan, diberikan mandat. Dan Musa bisa menyelesaikan mandat Tuhan saudara. Ada seorang yang namanya Abraham. Saudara kalau baca Alkitab, Abraham siapa? Abraham ini dipanggil Tuhan bukan sejak masa muda. Abraham dipanggil Tuhan kira-kira umurnya itu 65 tahun saudara. Dan kisah tentang Abraham, dia tidak pernah buat mujizat yang luar biasa. Abraham bukan seorang nabi yang pernah bangkitkan orang, doakan orang atau apapun saudara. No, Abraham cuman dipakai Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Sejak umur tua sampai akhir hidupnya. Hanya untuk menunjukkan bagaimana hidup di dalam iman saudara. Setiap mereka dipakai Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Ada seorang yang namanya Daud. Daud adalah seorang anak yang dibuang oleh keluarganya. Mitos katanya Daud ini adalah anak haram. Karena perawakannya berbeda, dianggap aib bagi keluarganya. Tapi satu hari Tuhan menjumpai seorang yang anak namanya Daud. Daud diubah Tuhan saudara. Dan Daud menceritakan bagaimana hidup di dalam keintiman saudara. Tidak ada
kitab yang menceritakan tentang keintiman hidup bersama Tuhan kecuali Daud. Saudara, siapa Maria? Bahkan seorang wanita pun bisa dipakai Tuhan. Maria adalah seorang gadis desa, sederhana, bukan anak orang kaya, bukan anak pejabat, bukan anak imam, bukan anak nabi. Tapi satu hari Tuhan datang dan Tuhan memberikan mandat kepada Maria. Tapi waktu Maria ini menerima itu mandat dan dikatakan terjadilah kehendakmu dalam hidupku. Sebab aku nih hamba. Maria melahirkan seorang yang disebut Mesias. Saudara. Bahkan ada seorang wanita Samaria. Gak selesai kepada Maria. Tuhan menjumpai seorang wanita Samaria yang hidupnya kacau hari itu, saudara. Yang hari itu dia sudah punya 5 suami. Bahkan firman Tuhan katakan yang kelima pun juga bukan suaminya. Mereka cuma kumpul kebo, saudara. Tapi waktu ketemu Tuhan, hatinya dirubahkan Tuhan. Dia masuk ke dalam kota, dia menceritakan tentang Injil. Siapa Yesus yang memulihkan hidupnya. Dan firman Tuhan katakan banyak dari orang-orang di kota itu menjadi percaya kepada Tuhan. Saya percaya begini, kalau mereka dipilih Tuhan dan mereka menerima mandat dan mereka bisa dipakai Tuhan untuk jadi berkat. Saya percaya saudara dan saya, kita juga semua akan dipakai Tuhan. Yang sepakat katakan amin, saudara. Amin, saudara. Tapi berapa banyak musuh kita di akhir zaman ini? Bukan keadaan. Musuh kita di akhir zaman ini. Musuh kita dalam kekristenan ini bukan temanmu. Bukan karena gak ada gereja. Bukan karena gerejanya jelek. Tapi saya mau katakan musuh dari iman kekristenan kita itu siapa? Ini loh saudara. Kedagingan kita sendiri. Betul. Sebab berapa banyak hari ini kita menjadi egois dalam hidup kita. Ada seorang namanya Nuh. Saya teringat dengan seorang yang namanya Nuh yang Tuhan taruh dalam hati saya, saudara. Kita buka dulu dalam Matius 24 ayat 37 sampai 39. Nuh ini adalah gambaran dari akhir zaman, saudara. Matius 24 ayat yang kita baca dari ayat ke-37, saudara. Perikopnya nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Tuhan ingatkan saya tentang kisah Nuh ini, karena gini, kisah Nuh ini relate dengan kita di akhir zaman ini, saudara. Saudara percaya enggak bahwa hari ini adalah hari akhir di akhir zaman? Amin. Murid-murid ini, para murid ini tanya kepada gurunya, pada Tuhan Yesus. Guru, kapan akhir zaman itu? Akhir dari akhir zaman tandanya kapan? Tandanya adalah akhir-akhir zaman ini, tanda kedatanganmu kelak ini kapan? Tahu enggak Tuhan Yesus jawabnya gini. Kamu bisa memperkirakan angin, kapan waktu hujan, kapan waktunya musim, kamu bisa. Tapi kenapa akhir zaman kedatangan anak manusia kelak, kamu enggak bisa. Tahukah saudara itu artinya apa? Artinya gini loh, bahwa bagaimana kita gereja Tuhan melihat tanda akhir zaman kedatangan Yesus kelak, itu sangat amat mudah. Jauh melebihi dari kita bisa tahu ini musim apa. Saudara ngerti musim ya? Hari ini saya percaya semua kita pernah ngerti musim lah, ya. Ini musim pancaroba, sebentar lagi akan musim hujan, betul ya? Bahkan sudah mulai masak musim hujan, saudara. Tandanya apa? Banyak awan, gitu ya. Mulai ada badai, mulai ada rintik-rintik, gitu ya, saudara-saudara ya. Kalau saudara para petani, saudara akan tahu juga. Ini musim kapan menuai,
kapan menyiram, kapan menabur benih. Betul saudara ya, yang petani. Ya, kalau saudara penyuka buah seperti saya ya, saudara akan tahu kapan musim durian akan tiba, saudara ya. Karena penjual durian sudah banyak, saudara ya. Kapan musim mangga akan tiba. Dan kita akan tahu dengan mudah. Seharusnya tanda zaman ini lebih mudah. Sebab firman Tuhan katakan kapan tanda zaman terjadi. 3 hal yang selalu saya sampaikan. Ya. Ini gereja Tuhan harus tahu. Sebab kalau enggak kita akan kehilangan. Saudara akan kehilangan momentumnya, saudara. Tanda zaman kedatangan Tuhan akan ada yang namanya sampar, pedang, dan kelaparan. Sampar bicara tentang sakit penyakit, wabah. Hari ini sakit penyakit gila-gilaan saudara. Dan aneh-aneh, betul ya saudara ya. Pedang bicara tentang apa? Perang, bangsa bangkit melawan bangsa. Terjadi enggak saudara? Sudah terjadi. Yang ketiga apa saudara? Kelaparan. Kelaparan bicara apa? Tentang apa? Resesi. Sudah terjadi enggak ketiganya? Sudah. Tandanya apa? Akhir zaman. Sebentar lagi selesai. Kapan Pak waktu jamnya? Enggak tahu. Tapi apa yang Tuhan katakan? Bersiap-siap. Kita sebagai gereja Tuhan apa yang kita harus kerjakan? Ini. Tuhan katakan, Tuhan ingatkan seperti zaman Nuh yang akan terjadi kedatangan Tuhan kelak. Yuk kita melihat apa yang terjadi pada zaman Nuh saudara. Kejadian 6 ayat yang ke-5 saudara. Kejadian 6 ayat yang ke-5. Dikatakan demikian, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat 6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Kita loncat ayat yang ke-9. Ayat ke-9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup, apa saudara? Bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. 13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir, batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam, saudara. Di zaman Nuh juga pernah terjadi yang namanya kejahatan besar. Manusia semakin jahat, manusia memikirkan dirinya sendiri, manusia tidak takut akan dosa saudara. Mereka melakukan apa yang benar menurut hidup mereka sendiri saudara. Dan itu terjadi enggak hari ini? Lu terjadi. Saya kemarin membaca sebuah berita, kalau saudara ngikuti berita yang heboh di Amerika saudara. Ada seorang rapper namanya Puff Diddy saudara. Saya kalau saudara suka musik saudara pasti tahu. Tiba-tiba Puff Diddy ini digerebek oleh kepolisian FBI, saudara, ditangkap. Kenapa? Karena kedapatan bahwa ini orang, artis ini sangat kaya raya, sangat tenar, saudara, ya kekayaannya sangat sungguh luar biasa, saudara ya. Dan dia sudah melakukan sebuah kejahatan besar yang terselubung. Tahu saudara, kejahatannya dia nggak cuma bunuh orang, saudara. Dia melakukan yang namanya pesta seks, pesta kemaksiatan yang luar biasa, saudara. Makanya di zaman Nuh dikatakan mereka kawin mengawinkan, mereka makan minum berpesta pora, saudara. Mereka memuaskan kedagingannya. Dan terjadi hari ini, saudara. Kalau saudara baca kisah tentang Puff Diddy ini yang baru berapa bulan terakhir, oh sungguh mengerikan, saudara. Bagaimana artis-artis yang ada di dalam manajemennya mereka. Mereka setahun sekali mereka membuat yang namanya ritual seks bebas. Laki sama laki, perempuan sama perempuan.
Bahkan yang namanya hari-hari ini di Amerika, di negara-negara besar, saudara. Negara yang dulunya Kristen, yang dulunya di mana pernah terjadi kebangunan rohani. Hari-hari ini moral bejat luar biasa, saudara. Mereka mengesahkan yang namanya LGBT. Saya ini penyuka film, ya. Jadi kalau saya ke Surabaya selalu sama anak-anak nonton bioskop. Dan tahukah saudara, semua tontonan yang ada di bioskop, yang dari Hollywood ya, yang dari Amerika, dari luar negeri, semuanya mereka sedang yang namanya kampanye LGBT, saudara. Loh, itu bahkan sampai film anak-anak, film kartun, film anak-anak. Itu bagaimana para tokoh-tokoh kartun sesama jenis, mereka bergandengan, mereka menikah, mereka bisa punya anak. Kadang-kadang bentuknya boneka, lucu kan saudara ya, tapi itu value masuk, saudara. Dan yang lebih gila, mereka sedang buat undang-undang di negara barat itu. Kalau sampai ada gereja yang menolak menikahkan para LGBT, saudara, pendetanya ditangkap di penjara, saudara. Bahkan bisa menerima hukuman mati, saudara. Mereka bahkan sampai beberapa waktu yang lalu mereka membuat sebuah conference besar di dunia. Bagaimana hak asasi manusia memaksa setiap negara masuk prinsip value LGBT, karena dianggap itu kesetaraan, saudara. Tapi kita beruntung, Indonesia masih ada di dalam tangan Tuhan. Indonesia menjadi salah satu negara yang menolak prinsip LGBT ada di negara ini, saudara. Oh, itu kalau sampai masuk, habis kita semua, saudara. Ya, orang datang, Pak tolong dilayani Pak, laki sama laki pemberkatan nikah. Kita bilang nggak berani, langsung di penjara kita, saudara, para pendeta. Gereja tutup, saudara. Lo benar. Dan hari-hari ini betapa gilanya, saudara. Tapi lihat, sekalipun di dalam kejahatan, ada seorang yang namanya Nuh, yang hidup memisahkan diri. Yang hidupnya tetap lurus di hadapan Tuhan. Tidak gampang loh. Betul saudara ya. Saudara tinggal di antara teman-teman yang hobinya gosip gitu ya. Pasti lama-lama ikut gosip kan. Betul gak saudara? Betul ya. Saudara kumpul sama teman-teman yang hobinya makan gitu ya. Saya punya grup makan sama Pak Alek gitu ya. Dia yang tadinya nggak suka makan, jadi kok suka makan, saudara ya. Nggak bisa. Apa yang kita kerjakan? Siapa teman kita? Dan bagaimana dia tetap bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana gini, hidup benar itu bukan gini, wah saya nanti pakai baju putih, saya nggak berteman dengan siapapun, bukan itu. Hidup kudus bukan itu, saudara. Itu hidup aneh, saudara. Hidup kudus itu gini, sekalipun kita hidup di tengah bangsa, di tengah teman-teman kita yang rusak, di tengah sekeliling kita yang enggak cinta Tuhan. Tapi bagaimana value kekristenan kita, firman Tuhan tetap ada di dalam pikiran dan hati kita, saudara. Dan saya berdoa setiap kita ada di dalam, tetap hidup di dalam kebenaran. Makanya Tuhan pilih, Tuhan kasih itu mandat kepada Nuh untuk membangun sebuah batra. Batra bicara tentang apa? Batra bicara tentang bagaimana menyelamatkan, hidup peduli dengan teman, hidup peduli dengan orang yang jatuh, hidup peduli dengan keluarga yang belum kenal Tuhan. Yang hari itu Tuhan bilang, aku akan memusnahkan semua Nuh. Kamu buat batra ya Nuh ya. Dan nanti waktu kamu buat batra ini Nuh ya, ajak teman-temanmu yang mulai rusak, ajak teman-temanmu yang jahat, beritakan tentang air bah, penghukumanku supaya mereka bertobat. Saudara, Nuh hidup di tengah orang yang tidak peduli. Orang-orang yang egois, orang-orang yang memikirkan bagaimana yang penting aku seneng, dagingku seneng. Dan percayalah saudara, itu sudah ada bahkan di antara setiap saudara dan saya.
prinsip mencintai diri sendiri dan cinta uang. Saya beri satu lagi, tanda akhir zaman. Kita buka 2 Timotius 3, saudara, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Sambil kita baca ini, saudara ya, kita lihat. Ada enggak ini sudah masuk dalam hati dan pikiran kita? Atau kita masih tetap urus dalam hidup dalam kebenaran? 2 Timotius 3, ayat yang pertama. Multimedia bisa tolong? Ya. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Apa yang masa yang sukar? Ini saudara ya. Kenapa disebut sukar? Karena kita ini ada di sini sekarang. Dan ini menjadi sebuah kesukaran kita. Bagaimana tetap kita nih hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam prinsip firman. Kenapa? Ayat 2 dikatakan. Baca sama-sama 1, 2, 3. Ini yang penting. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini poin pertama ini. Kalau orang itu sudah mencintai dirinya sendiri dan mencintai uang, hamba uang, maka yang terjadi ini, ya selanjutnya ini efeknya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu terima kasih, tidak mempedulikan agama. Ayat 3, next. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang dan tidak suka yang baik. Sisanya nanti saudara baca sendiri, saudara. Ngeri gak saudara? Yang menjadi pertanyaan gini, waktu kita ini mendengar firman Tuhan, buat batrah, peduli dengan jiwa-jiwa, beritakan Injil. Jujur dalam pikiran saudara dan saya, kita ini lebih suka mana sih? Khotbah yang isinya saudara akan menjadi kaya raya, yang sepakat katakan amin. Saudara akan sukses 7 keturunan di dalam Tuhan, yang sepakat katakan amin. Atau saudara lebih suka khotbah yang ayo kita menabur untuk pekerjaan Tuhan. Sebab bangsa ini sedang kelaparan. Ayo kita mulai berdoa untuk kota ini. Luangkan waktu untuk berdoa. Jujur. Hati kita ini kemana? Buat apa? Ngapain? Toh itu bukan keluargaku. Buat apa aku peduli? Loh ini yang terjadi zaman Nuh juga begitu saudara. Mereka semua mencintai diri sendiri dan mereka cinta uang. Mereka membual, mereka menyombongkan, menjelekkan orang lain. Suka memfitnah, suka berkelahi saudara. Isinya cuma itu hari itu mereka. Tapi di tengah-tengah bangsa yang seperti itu ada seorang yang beda di mata Tuhan. Seorang yang Tuhan bilang, ayo Nuh, kamu tak beri mandat untuk pekerjaan Tuhan. Tak beri mandat memberitakan Injil. Dan hari itu Nuh taat saudara. Tahukah saudara berapa lama Nuh membuat batra saudara? 120 tahun saudara. Dan apa yang dibuat oleh Nuh hari itu dia membuat batra itu sesuatu yang mustahil. Karena hari itu hujan belum ada. Hujan terjadi di atas muka bumi setelah air bah baru ada hujan. Jadi yang namanya air bah, banjir karena hujan tidak pernah ada. Makanya waktu 120 tahun Nuh membuat batra bahkan bukal di pinggir pantai, di atas gunung. Saudara tahu respon dari semua orang bahkan keluarganya Nuh. Mertuanya Nuh, adiknya Nuh, pamannya Nuh, mereka bilang, Nuh kamu gila Nuh. Ngapain kamu buat batra? Kamu buat sesuatu yang sia-sia, sudah berhenti aja. Kamu ngimpi, kamu kerasukan apa? Berapa banyak pikiran yang sama, yang iblis sedang kerjakan untuk melemahkan setiap kita gereja Tuhan. Ngapain kamu sungguh-sungguh datang ke gereja? Lihat hidupmu juga masih susah kok. Ngapain kamu pelayanan, ngapain kamu nabur untuk pekerjaan Tuhan, ngapain kamu perpuluhan, kamu gila ya, ini resesi. Semua orang sedang memperhatikan dirinya sendiri. Kenapa kamu masih peduli sama orang lain? Menjadi pertanyaan kita bersama malam hari ini, kita di mana?
kita menjadi penggenap akhir zaman yang negatif, yang hanya mementingkan diri sendiri, atau kita menjadi penggenap di akhir zaman seperti Nuh, yang di akhir zaman ini Tuhan cari Nuh, yang disuruh Tuhan buat bahtera Nuh, supaya orang bisa selamat kalau masuk bahteramu. Tuhan itu marah kepada bangsa Israel hari itu di muka bumi. Tapi di satu sisi Tuhan itu mengasihi. Bahkan sebelum penghukuman Tuhan siapkan bahtera untuk mereka yang mau diselamatkan. Tahukah saudara, 120 tahun Nuh membuat bahtera, 120 tahun Nuh memberitakan Injil, memberitakan keselamatan. Dan tidak ada satupun yang bertobat. Betul ya? Yang masuk bahtera Nuh cuma siapa? 8 keluarganya. Sisanya hewan, kambing, domba, macan, gajah, jerapah, saudara. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya tidak masuk hitungan untuk diselamatkan bagi Tuhan. Karena bagi Tuhan lebih gampang kok membunuh para hewan, betul ya? Sebab Tuhan mengasihi manusia. Hari itu Nuh punya keputusan, saudara, untuk dia berhenti. Hari itu Nuh punya keputusan 1001 alasan, Tuhan, ngapain aku lanjut pekerjaan yang sia-sia? Ngapain Tuhan aku besuki orang? Ngapain Tuhan aku berdoa buat orang? Ngapain Tuhan aku nih tolong orang? Ngapain Tuhan aku nih ngajari anaknya orang, bina anaknya orang? Toh mereka juga enggak bertobat, toh mereka juga enggak berubah. Ngapain Tuhan aku tolong ekonomi orang lain, aku perhatikan peduli dengan orang lain. Toh yang tak tolong juga tidak bertahu berterima kasih. Kan lebih baik aku ngurusi diriku sendiri. Tapi hari itu Nuh setia kepada Tuhan. Nuh taat dan setia kepada Tuhan. Dan kita lihat saudara, apa yang terjadi di dalam ketaatan dan kesetiaan Nuh waktu dia menerima mandat ini saudara. Firman Tuhan katakan, yang selamat siapa saudara? Nuh, istrinya, 3 anaknya dan 3 menantunya, keluarganya. Saya cuma membayangkan gini, coba kalau seandainya hari itu Nuh menyerah. Dia enggak selesaikan kapalnya, bahteranya. Dan tiba-tiba terjadi hujan, badai dan air bah. Jadi pertanyaan saya begini, keluarganya selamat enggak? Selamat enggak? Enggak. Pelajaran apa yang kita bisa belajar dari Nuh? Kalau hari ini saudara menerima mandat ilahi, mungkin hari ini mandat ilahimu cuma apa? Besuki orang yang sakit tetanggamu, dia sudah tua, perhatikan. Mungkin mandat ilahimu saudara sebagai guru, saya termasuk guru saudara ya, kami mengelola sekolah. Nemuin anak-anak yang nakal, yang rewel. Yang kalau diajari gak pernah masuk, gak pernah ngerti, bolosan, gak kerjakan tugas, selalu datang terlambat, bikin repot bukan susah. Pernah bikin nyerah gak saudara? Sering. Saya sampai bilang sama istri saya, diweki lapo toyo, ngurusi anaknya orang. Kita nih ngapain? Buang-buang duit, kita tabur uang kita untuk sekolah yang kita nggak ada dapat keuntungan sama sekali. Sementara nih lihat anak saya sampai pernah protes, ngapain Pak uangmu buat taruh di sana? Aku loh sampai gak bisa sekolah. Ya, saya tahu itu bukan anak saya, tapi iblis mencoba untuk melemahkan. Sebab hari itu Nuh juga sama kan, dia diejek kan sama teman-temannya kan, dia diejek loh sama saudaranya sendiri. Hari itu saya ingin bisa punya keputusan untuk selesai berhenti. Tapi hari ini saya melihat, kalau anak-anak saya bisa sekolah saudara. Saya itu menyadari, ya anak saya nomor 1 ini sekolahnya begitu gak niat saudara ya. Dalam hal akademis gak niat. Tapi saya itu bersyukurnya gini, loh sekolah di mana dia ada, selalu ada yang namanya malaikat Tuhan saudara. Ya. Ada Bu Wati di sini? Bu Wati boleh angkat tangan? Bu Wati ya. Saya setelkan di sekolahnya SMA Tunjungan.
Dan saya bersyukur, lu Bu Wati bisa jaga lu di sana. Termasuk orang yang menolong anak saya dan saya tuh ya, jagain anak saya. Anak saya mulai kuliah, saudara. Dia bingung cari kuliah. Saya pikir, waduh mati gini. Tak minta titip pikir sopo ya anakku gitu, saudara. Dia bisa tiba-tiba masuk di sebuah kuliah. Dan tahukah saudara, siapa yang ngopeni anak saya kuliah dan memperhatikan anak saya sampai selesai kuliah? Saudara pikir kalau itu dosennya, saudara salah. Rektornya sendiri, saudara, yang perhatiin dia, saudara. Saya tuh sampai ngomong istri saya, lihat, begitu anak saya lulus, selesai sekolah, rektornya pindah kampus. Dia pindah ke kampus jadi rektor di tempat lain. Saya bilang gini, iya ya, apa yang kita tabur di tempat ini, kita juga akan tueh loh. Setidaknya kita menyelamatkan keluarga kita sendiri, saudara. Apa yang Nuh tabur untuk Bahtera seluruh hidupnya, pikirannya, hatinya, mental health-nya, saudara, di situ. Itu yang akan kelak menyelamatkan keluarganya sendiri, saudara. Makanya saya berdoa, setiap kita tidak ada yang egois. Setiap kita tidak ada yang, saya nggak mau peduli Pak dengan pekerjaan Tuhan. No, jangan. Satu hari ada seorang hamba Tuhan namanya Bule Soda. Waktu saya menikah mereka ini, saudara yang seumur saya, saudara mesti tahu ya, Li Soda itu siapa. Ya, yang generasi di bawah saya saudara nggak tahu. Penyanyi dangdut yang terkenal. Betul ya Om Ling ya, terkenal ya. Pasti Om dan Tante tahu. Ya, mereka datang melayani, dipanggil sebagai hamba Tuhan. Ya, dan kami ini ngobrol dan dia bilang gini, saya itu membuat panti rehab untuk anak-anak narkoba. Dia cerita kepada saya di meja makan. Saya bilang, loh Bu, buat apa Bu? Sebab Tuhan suruh. Tuhan bilang gini, kalau kamu mau selamat anak-anakmu dari narkoba, perhatikan anak-anak orang yang terjerat dengan narkoba. Biayai mereka, layani mereka. Sejak hari itu perkataan itu saya tidak pernah lupa. Bahwa apa yang saya tabur di tempat ini juga yang akan menyelamatkan hidup saya, saudara. Saya minta pemain musik bisa maju ke depan, saudara. Ini jadi pertanyaan kita malam hari ini. Mandat apa yang saudara terima dari Tuhan? Next, terakhir saudara. Saya akan beri sebuah kesimpulan. Setiap kita ini dipanggil Tuhan seperti Nuh di akhir zaman. Amin. Saudara dipilih. Tapi pilihan Tuhan bukan cuma saudara selamat. Tapi ada sebuah mandat ilahi yang Tuhan kasih buat saudara dan saya. Dari Nuh kita belajar apa? Bahwa hidup kita ini adalah bahtera Tuhan di akhir zaman untuk bangsa ini, saudara. Amin, saudara. Berapa waktu yang lalu, terakhir kemarin, saya membaca sebuah berita bahwa di Blora ini kasus stunting. Saudara tahu stunting ya? Gizi buruk masih tinggi, saudara. Saya pikir kemarin, pemerintah, semua instansi, saya ketemu dengan Pak Agus, Pak Freddy, kami ketemu dengan beberapa pejabat. Oh ya Pak, sekarang ini semua instansi pemerintah, daerah kami bergerak untuk stunting. Betul ya Pak Freddy ya, ketemu kita di kafe kita ngobrol ya. Saya pikir selesai. Tahukah saudara, ada sebuah berita kemarin, cukup mengaitkan, kasus stunting masih tinggi. Dalam pikiran saya cuman gini, bahkan sampai tingkat menteri sekalipun tidak akan pernah bisa menyelesaikan kasus stunting kalau bukan gereja Tuhan yang diberi mandat untuk memberi makan sebuah bangsa, saudara. Amin, saudara. Sebab hari itu Nuh disuruh Tuhan apa? Kasih makan Nuh. Semua hewan. Masukkan mereka. Beri mereka makan. Beri mereka kehidupan. Pertahankan kehidupan mereka. Kemarin ada kampanye dari pasangan bupati, saudara. Kami hamba-hamba Tuhan dipanggil. Saya mewakili gereja ini untuk dipanggil, saudara ya. Lalu di sesi acara itu semua gereja, gembala-gembala, pendeta-pendeta ini boleh nulis sebuah permintaan, gitu ya. Permintaan mereka banyak. Ada yang minta, Pak, kalau bisa gereja ini diperhatikanlah. Kita ini disupport dengan pembangunan. Jalan di tempat kami ini kalau bisa diaspal supaya orang bisa lewat dengan baik ya. Sebenarnya kan supaya orang bisa ke gereja nggak susah. Pak, kami ini punya organisasi yang butuh dana, kami butuh mobil, kami butuh, semua isinya permintaan.
Di akhir acara tiba-tiba Tuhan itu bilang sama saya. Tuhan bilang gini, lihat nih. Harusnya gereja itu bukan minta. Kenapa gak ada satupun gereja yang bilang, Pak, pemerintahan ini butuh didukung apa dari gereja? Apa yang gereja bisa kerjakan, lakukan buat kota ini, Pak? Jujur hari itu Tuhan bicara dalam hati saya. Saya bilang gini, Tuhan, kalau saya dikasih kesempatan mic, saya akan ngomong. Tapi hari itu Tuhan, maaf, hari itu enggak ada kesempatan. Karena pertanyaan begitu itu selesai ditutup, saudara. Tapi itu suara itu membekas dalam hati saya. Dan sampai kemarin saya menerima berita tentang stunting, saudara. Next, bisa minta tolong multimedianya, satu sebelum terakhir. Saya kumpulkan berita, saudara ya. Kasus kekurangan gizi di Blora masih tinggi. Terus apalagi itu, saudara ya. Istri nekat bakar suami gara-gara judi online. Nah ini tentang resesi, saudara. Kekerasan anak dan perempuan di Blora melonjak. Karena banyak orang depresi hari ini. Banyak orang gila. Anaknya dibunuh, istrinya dianiaya. Anak bunuh orang tua, masih banyak, saudara. Saya mau katakan beginian. Apa yang bisa membuat kasus gizi buruk ini menjadi nol? Bahkan orang bisa makan tidak kekurangan gizi. Apa yang membuat bangsa ini bahkan kota ini jadi baik? Saya mau katakan itu ada di tangan saudara dan saya. Itu mandat tidak Tuhan berikan kepada orang yang tidak kenal Tuhan, tapi diberikan kepada gerejanya, saudara dan saya. Yang menjadi pertanyaan gini, maukah kita menerima mandat daripada Tuhan? Atau kita masih mau, saya gak peduli, saya repot, saya sudah tua. Dan kita menjadi penggenapan dari 2 Timotius 3, mementingkan diri sendiri. Yang penting aku cari duit, Pak, yang penting aku selamat. Aku juga masih kurang. Sementara kita lupa bahwa ada kuasa di dalam mulut dan di dalam tangan kita. Amin. Next. Hal yang kedua apa yang kita bisa belajar? Bahtera yang kita bangun adalah bahtera yang sama akan menyelamatkan keluarga kita sendiri. Karena itu jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Kalau hari ini saudara ada di dalam pekerjaan Tuhan, saudara ada dalam sebuah mandat disuruh Tuhan buat sesuatu dan engkau belum melihat hasilnya. Saya mau katakan tetap kerjakan, saudara. Tetaplah dengan setia. Nabi Yeremia dipanggil Tuhan, beritakan kabar keselamatan kepada bangsa Israel. Apa yang terjadi? 40 tahun dia nginjil kepada bangsa Israel, tidak ada satupun yang bertobat sampai matinya. Tapi begitu dia mati, seluruh bangsa bertobat, saudara. Mungkin hari ini kita nggak lihat buahnya. Tapi percayalah, apa yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Amin, saudara. Yang ketiga, bahwa di dalam setiap mandat ada yang namanya kuasa. Dan ada yang namanya penyediaan Tuhan. Berapa banyak seringkali kita cuma minta Tuhan, aku minta kuasa. Buat apa kuasa? Kalau kita nggak kerjakan mandat. Tuhan kasih aku kekayaan, kasih aku penyediaan Tuhan. Buat apa? Jujur Tuhan tanya, buat apa kamu butuh penyediaan? Buat apa kamu butuh uang? Kalau kamu masih nggak peduli untuk pekerjaan Tuhan. Tahukah saudara, namanya duit itu katalisator. Katalisator itu gini, kalau saudara murah hati dikasih duit, murah hati saudara akan besar. Yang tadinya cuman murah hatimu kepada 1-2 orang karena dana terbatas, kasih makan 1-2 orang. Orang kalau murah hati, kasih dia duit banyak. Oh dia akan lebih besar. Tapi begitu juga sebaliknya, orang yang pelit. Ya, saya belajar banyak dari seorang hamba Tuhan ngajari saya tentang uang. Saudara. Kalau orang pelit, uangnya dikit pelit, kasih uang banyak. Saya mau katakan dia akan semakin pelit dan semakin akan haus uang, saudara. Makanya hati Tuhan tidak pernah kepada orang-orang yang pelit dan orang-orang yang egois. Dan saya berdoa malam hari ini, semua kita adalah orang-orang yang diberi kuasa dan penyediaan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita bawa dalam hidup kita.
Mungkin hari ini kita perlu berubah, ayo kita berubah. Mungkin hari ini kita perlu bertobat bersama-sama. Ada bagian-bagian yang Tuhan bicara. Dan Tuhan sedang bilang, nak aku akan pakai dalam hidupmu. Nak aku sedang tunggu hidupmu, kamu akan jadi berkat. Mungkin selama ini kita masih ngurusi diri sendiri. Mari kita bertobat bersama-sama saudara. Tuhan ampuni setiap kami Tuhan, ampuni setiap kami. Terima kasih buat firman-Mu yang membuka hati dan pikiran kami Tuhan. Kami tahu bahwa kami dipilih dengan keadaan kami, dengan keterbatasan kami. Bukan sekedar kami ini diselamatkan, tapi ada sesuatu yang lebih besar, jangkauan yang lebih besar, rencana kerajaan yang lebih besar yang kami terima Tuhan. Yaitu akan mengubah bangsa ini, menyelamatkan bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi mari Roh Kudus, Engkau berbicara lebih lagi dalam hidup kami. Terus berbicaralah, ubah hati kami, beri kami kesanggupan untuk kami ini hidup berubah dan setia dan mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin.